Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan buku review ketiga saya. Pertama, nama saya adalah Gregorian Febrian Sere dengan nomor NIM 1903 030107, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Warisan pembangkang dari Simisdat Sosial. Aktivisme media, sebuah studi di media sosial. Samizdat berada dalam posisi yang baik untuk menilai bahwa buku adalah kumpulan makna, benda, dan orang yang kompleks yang menopang keberadaan mereka. Karena buku ini akan menjadi usang, penulisnya hanya bisa berharap bahwa jaringan dukungan, persahabatan, dan perdebatan yang muncul pada kesempatan penulisnya akan terus hidup di antara orang-orang dan tempat-tempat yang menempati posisi nodal di jaringan luas ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Blas Trensenyi dan Istvan Rev, supervisor dari DOC disertai resmi Universitas Eropa Tengah, untuk menjadi guru dan intelektual yang bisa saya hormati, dan untuk mengakui kemurahan hati yang tak kenal lelah dari Michael Kopcek yang nasihatnya ramahnya paling berharga di babak terakhir. Saat CEU masih di Budapest, Sofia Loren, Maria Valina, Jan Betzvik, Lukas Lisjak, Gabriel, dan Jose Reis Santos adalah tersangka yang bisa untuk berbagai pencarian intelektual Open Society Archives adalah tempatnya di mana banyak hal dimulai, termasuk petualangan saya dengan Samizdat dan teman saya kapal dengan Jesse Labov, sarjana dari Transatlantik Eropa Tengah. Dari siapa saya terus belajar banyak, dan yang minatnya pada pekerjaan ini sangat merangsang. Paul Sowinski dan Blas Apor meninjau naskah disertasi PhD yang menjadi dasar buku ini. Hutang saya kepada Sowinski dan kepala John Olasek yang dampaknya luar biasa terhadap studi Samizdat Polandia tercermin dalam bibliografi. Karya ini telah berjalan bersama saya ke Institut Sejarah Kontemporer Akademik Ilmu Pengetahuan Ceko di Praha berkat hibah penelitian CEU, dan baru-baru ini kepada Imre Kertész Collection yang atas izin Joachim von Puttkamer dan timnya adalah tempat yang sempurna untuk proses penulisan meskipun pandemi yang dampaknya pada pekerjaan ini diimbangi oleh inspirasi percakapan dengan dan kebaikan Holly Case dan Jan Marfart. Terima kasih kepada Holly, buku ini menemukan jalannya ke penerbit lebih cepat daripada yang seharusnya. Tanpa bantuannya, pekerjaan ini telah sangat diuntungkan dari keahlian terdistribusi antar jaringan cendekiawan nasional yang berpartisipasi dalam Coach Action New Explorer. Fase Tori dalam penelitian tentang budaya perbedaan pendapat Eropa Timur yang saya dan Masis Mari atur, dan yang
terus menyatukan kita semua di dalam menyelesaikan pekerjaan ini di Warsawa. Memperkenalkan samizdat sosial, istilah media sosial sama dengan internet, dan sebagian besar definisinya fokus pada komunikasi yang diaktifkan oleh layanan web. Mereka biasanya disebut sebagai media baru-baru dan kebaruan. Mereka diartikulasikan dalam perbedaan dengan menghormati media massa pers, radio, dan televisi yang bersirkulasi. Massa merupakan media tradisional nasional. Merasakan bahwa sejauh ingatan budaya, kita dapat mengingat model dominan dari sirkulasi massa berita, budaya, dan ide terdiri dari suatu arah terpusat pola siaran, mengandalkan instruktur teknologi skala industri yang mahal, masa depan yang kepemilikannya berpusat di berbagai tangan karena biayanya yang tinggi, dan pada profesionalisi pengumpulan berita, pengeditan, dan produksi konten. Kemudian datanglah internet dan semuanya berubah. Kami semua mulai men-tweet, memposting, dan mengobrol di jejaring sosial. Selain membaca, mendengarkan, dan menonton, artinya menghasilkan, dan berbagai informasi menjadi dapat diakses dengan sedikit biaya dan kelimpahan belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hal pengendalian arus informasi, pengguna dan algoritma secara virtual menggantikan jurnalis dan editor dengan keterampilan profesional dan etika, dan ruang publik kebudayaan diperluas untuk mencakup pandangan dan pendapat yang sampai sekarang belum pernah terdengar dan terfragmentasi menjadi segudang gelembung filter. Kita semua telah mulai tidak seperti sebelumnya untuk menghuni ruang kemah di mana sebagian besar dari apa yang kita berinteraksi dengan dihasilkan atau direkomendasikan oleh sesama pengguna kami, yaitu orang yang kita kenal, tetapi semakin banyak juga orang asing yang profilnya menurut algoritma mirip dengan kita sendiri. Mengingat rasa kebaruan ini mungkin tidak segera terlihat bagaimana sosial media dapat dibuat produktif sebagai kategori analisis sejarah, dan terutama khusus bagaimana itu berlaku untuk samizdat. Tujuan dari bab ini adalah untuk menawarkan beberapa kejelasan mengenai hal tersebut, memberikan gambaran tentang budaya cetak, pembangkang sebagai media sosial lingkungan komunikasi. Analogi media sosial digital dan samizdat berlimpah dalam beasiswa, lingkungan politik, dan bahkan wacana kebijakan luar negeri. Istilah dasar kemiripan pada yang menarik ini agak jelas. Komunikasi horizontal, terdesentralisasi, dan jaringan arus komunikasi ditopang oleh non-profesional ekonomi berbagai etos budaya alternatif dibangun di sekitar praktik penerbitan sendiri, dan peran media sosial sebagai infrastruktur untuk aktivisme pembangkang pada dekade awal internet. Sebagian besar analogi berfungsi untuk menopang fantasi emansipatoris yang diinvestasikan di media digital kontemporer dengan warisan sejarah, tetapi sejak teknologi ideologis adalah target yang bergerak,
narasi Wigis ini belum berumur dengan baik. Kerangka kerja cyber optimis di mana analogi dikirakan di hari-hari awal internet berada tergantung pada posisi di kedua sisi. Perpecahan perang dingin sebelumnya seperti di tempat lain di bekas Eropa sosialis, di samizdat Rusia pasca Soviet menjadi tanda identifikasi diri dan kerangka referensi untuk budaya Astra alternatif. Pengadopsi awalnya yang membentuk komunitas, keduanya elit dan marginal mempunyai komunitas pembangkang mengartikulasikan agenda melarikan diri dari monopoli media pasca komunis yang korup secara politik dan ekonomi, hanya untuk membangun lingkup kreativitas yang tidak terikat, komunikasi yang tidak terdistorsi, dan bahkan komunikasi spiritual. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.